Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii ebi, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vali. Selamat bertemu dengan ibu-ibu WK. Kita mau bersama-sama merenungkan pada bulan Rosario ini untuk lebih mendapatkan berkat dan kekuatan dari Bunda Maria. Seperti kita ketahui bahwa dalam hidup kita bersama mempunyai dua orang tua, bapak dan ibu. Bapak itu memberikan rasio, memberikan keberanian. Ibu memberikan perasaan, dan ibu juga memberikan kelembutan. Maka kalau kita menjadi anak, kita dibangun oleh kehadiran bapak dan ibu. Baiklah, kita menyadari akan kehadiran seorang ibu di dalam keluarga. Kita dapat melihat bagaimana kehadiran Bunda Maria dalam perkawinan di Kana. Di Kana, Bunda Maria hadir, dan dialah yang pertama-tama memperhatikan kekurangan pesta itu. Bunda Maria tahu akan kekurangan anggur, maka dia kemudian datang kepada Yesus Kristus putranya. Nak, itu kekurangan anggur. Namun seperti biasa Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang mungkin kurang enak terhadap ibunya. Dia mengatakan, mau apakah engkau ibu, karena waktuku belum tiba. Jadi Bunda Maria sadar bahwa Tuhan Yesus memang tahu apa yang akan dilakukannya. Maka dia mengatakan kepada pelayan-pelayan, apa yang nanti diminta oleh Tuhan Yesus, laksanakan saja. Dan terjadilah mujizat yang luar biasa, yaitu mujizat air berubah menjadi anggur. Kita tahu cerita itu. Tapi yang menarik bahwa pertama mujizat ini terjadi di dalam keluarga, pesta keluarga. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mujizat di Kana. Ini luar biasa, seolah-olah mengingatkan kita bahwa mujizat sering kali dan yang terutama mungkin terjadi di dalam keluarga kita. Dan kehadiran Bunda Maria itu luar biasa. Pertama, dia memperhatikan, dan kedua, dia mengajak kita taat kepada Yesus. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam keluarga, tidak ada keluarga yang tidak berkekurangan. Selalu keluarga, oleh Paus Fransiskus dikatakan keluarga itu tempat di mana orang tidak sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada ibu atau istri sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Seperti bahwa pesta
perkawinan di Kana itu tidak sempurna juga, kekurangan anggur. Maka dalam ketidaksempurnaan itu marilah kita mengandalkan Bunda Maria. Bunda Maria memperhatikan ketidaksempurnaan kita. Dan bagaimana kesempurnaan itu menjadi sempurna, yaitu dengan mentaati Yesus Kristus Sang Putra. Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, itulah yang harus kita laksanakan. Seperti Bunda Maria sendiri memberi contoh kepada kita semua dalam kesetiaannya. Dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Di ibu-ibu yang sempurna adalah ibu-ibu yang taat. Seperti Bunda Maria melakukan apa yang harus dilakukan. Sangat memprihatinkan sebetulnya bahwa saat ini banyak orang yang terluka hatinya karena kehilangan ibu. Entah mungkin ibu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk anaknya, entah karena ibu yang penuh dengan kekhawatiran sehingga anak-anak merasa tertolak. Ya, semakin ibu khawatir, semakin banyak dia itu menasihati anak. Semakin khawatir, semakin dia mengatakan jangan ini, harus itu, tidak boleh ini. Ini menimbulkan rasa tertolak. Bukan kita mengatakan bahwa nasihat itu tidak perlu, nasihat sangat perlu. Namun nasihat yang keluar dari perhatian, nasihat yang keluar dari kasih, nasihat yang keluar bukan dari ketakutan dan kekhawatiran. Rasa tertolak ini membuat anak-anak merasa dirinya tidak diterima, tidak dipercayai, ya, tidak dianggap sudah matang dan bisa berpikir sendiri. Dan ini menjadi sangat penting walaupun seringkali dalam hal yang kecil. Lebih-lebih ada penderitaan yang lebih besar lagi, yaitu anak-anak yang tertolak ketika di dalam kandungan ibu. Anak-anak itu merekam semuanya, termasuk kita, ketika kita dalam kandungan. Kalau ibu dengan sukacita menerima kita dalam kandungan, maka kita merekam sukacita itu. Tetapi ketika ibu itu mengeluh, marah, dan dia menggerutu atau bahkan tidak menghendaki anak itu karena mungkin akan merepotkan, maka ada perasaan tertolak. Maka dua hal yang harus kita perhatikan, marilah kita bersama ya menjadi ibu, baik ibu untuk anak-anak kita di rumah maupun ibu-ibu di tengah gereja maupun ibu di tengah negara kita. Ya, negara kita perlu banyak ibu-ibu yang memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada, dan kita membawanya pada Tuhan Yesus, dan terutama ketaatan Bunda Maria ya, untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dia adalah contoh ya. Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan Bunda Maria adalah ibu yang luar biasa karena dia ibu yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah dapat kita lakukan yaitu dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mencintai, ya, melakukan segala sesuatu demi cinta
kepada Allah, seperti Bunda Maria mengandung Yesus karena cinta pada Tuhan. Mungkin banyak beban dalam diri kita dan banyak tugas dalam diri kita. Marilah kita lakukan dengan penuh cinta seperti yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Lebih baik kita melakukan perkara kecil dengan cinta yang besar daripada kita melakukan segala yang besar dengan cinta yang kecil. Dan kita pun diajak untuk melakukan segala perkara dengan cinta kepada Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, putranya, lakukanlah itu. Dan dengan cara yang sangat sederhana, marilah kita meneladani ketaatan Bunda Maria. Dengan penuh cinta dia memperhatikan kekurangan yang ada, ataupun dengan penuh cinta pula dia taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, semoga kita diberi kasih yang lebih besar supaya seperti Santa Monica. Ya, Santa Monica menjadi santa karena dia mencintai Agustinus anaknya, dan karena Santa Monica mendoakan Agustinus, maka dia menjadi seorang santo. Luar biasa. Seandainya Santa Monica tidak mendoakan anaknya yang nakal itu, dia pasti juga tidak menjadi Santa Monica. Tapi hebatnya ketika dia mendoakan, dia sendiri menjadi Santa Monica dan anaknya menjadi Santo Agustinus. Maka setidak-tidaknya ya, kita dengan berdoa kita sudah juga mengasihi. Ya, mengasihi tidak selalu dengan perbuatan yang besar, tetapi dengan doa-doa yang sederhana, dengan kesetiaan yang sederhana. Namun janganlah melakukan segala sesuatu dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salus.